Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Kurang semangat. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Sebelum mulai ibadah, kita ngapain nih Kak? Kita mau pasukannya Tuhan dulu yuk. Ayo semuanya kita jongkok, kita siapkan pasukannya Tuhan. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kamisal, kayaknya belum ada yang bangun nih. Iya nih, masih pada duduk. Iya. Ayo jangan malas adik-adik, ayo kita siapkan pasukannya Tuhan. Kita harus semangat. Iya, ayo jongkok. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebenarnya kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, Engkau yang pimpin dan sertai ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus. Berikanlah kami roh duduk diam dengar-dengaran Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang selalu memberkati kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus turun atas kami Tuhan Yesus. Turun atas adik-adik yang ada di rumah Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan hati kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik kita siapkan hati kita, kita mau masuk dalam ibadah ini. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan ku yakin Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh kita ulangi lagu ini dari awal. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Katakan ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Angkat tangannya adik-adik. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan Kau yang selalu memberkati kami. berkati. Tuhan yang melindungi kami. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Angkat tangannya adik-adik. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Angkat kedua tangannya adik-adik, tutup matanya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan
Yesus, sekarang kami ingin berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, bangsa kami ya Bapa. Biar Engkau yang berkati Tuhan, kepala pemerintahannya dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Agar apa yang mereka lakukan semuanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Hikmat marifat turun atas mereka ya Bapa, agar mereka dapat memimpin Indonesia ke arah yang lebih benar ya Bapa. Kau juga berkati ya Tuhan dari Sabang hingga Merauke ya Tuhan, terutama karena ada virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami bersehati dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus COVID-19 ya Bapa. Biar COVID hilang, COVID pergi Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Ayo siap-siap ya. Mari kita memuji Tuhan. Iya. Gerak semua ya. Menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus. Ayo semuanya. Ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun dari awal. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Angkat tangannya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Beri kuliah untuk Tuhan. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong, Kak. Ayo kita mau puji Tuhan lebih lagi. Siapa yang di sini ngiranya kita lebih dari pemenang? Kita Angkat semua, tangannya dong. Kak. Angkat tangannya dua-duanya. Ayo. Mari kita memuji Tuhan. Ayo. Angkat tangannya di atas dua-duanya. Mama bapaknya juga boleh ikut ya. Semangat ya adik-adik. Lebih dari pemenang.
puji-pujian sorak-sorai buat Tuhan. Wah, adik-adik masih semangat gak? Masih semangat gak? Kita coba minggu depan. Iya dong. Sekarang kita udah gak sabar adik-adik, kita mau apa? Dengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan hatinya, kita Adik-adik duduk yang di rumah, manis. boleh duduk kembali. Lipat tangannya, tutup matanya yuk adik-adik.
Yuk kita mau berdoa ya sebelum firman Tuhan. Semuanya kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Biarlah Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, supaya kami boleh duduk diam dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Allah Roh Kudus, ajari kami, biar kami boleh sungguh-sungguh mendengar kebenaran firman-Mu, menyimpan dalam hati kami, dan berusaha untuk melakukannya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, yuk semuanya siapkan Alkitabnya, buka di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama ada, di Perjanjian Baru ada ya cerita ini. Nah, kalau sekarang kita buka dulu di Perjanjian Lama, Keluaran 3 dan 4 ya. Ada di Keluaran 3 dan 4. Itu di Perjanjian Lama ya, di depan, jangan di belakang ya. Oke. Firman Tuhan hari ini berjudul Musa dan Semak Berapi ya. Nah, ini pembelajaran untuk kita untuk fokus pada perjumpaan ya. Yuk, sekarang siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Gak ada yang main-main lagi, gak ada yang makan lagi, gak ada yang tidur-tiduran lagi. Duduk manis, buka telinganya lebar-lebar, dengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak yang hebat, pasukan Tuhan yang Allah yang luar biasa. Yo, ini firman Tuhannya tentang Musa ya. Biasanya Musa itu dia punya pekerjaan adik-adik. Apa pekerjaannya dia? Yaitu menggembalakan kambing domba. Punya siapa kambing dombanya? Kambing domba yang Musa gembalakan ialah kepunyaannya Yitro. Siapa sih Yitro kakak? Yitro itu adalah mertuanya Musa. Ya. Dia menggembalakan kambing dombanya sampai ke Gunung Allah yang namanya itu Gunung Herob ya. Sampai ke Gunung Herob dia membawa kambing dombanya. Nah, waktu dia ada di Gunung Herob, tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri pada Musa, adik-adik. Dalam apa? Aneh, dalam nyala api. Dalam nyala api di semak duri adik-adik. Ada semak duri seperti terbakar api gitu adik-adik. Nah, semak duri itu menyala tapi tidak apa? Dia tidak terbakar adik-adik. Ya, menyala tapi dia tidak terbakar. Nah, sudah itu Musa memeriksa penglihatan itu. Kan dia tadi lihat dengan matanya. Nah, dia memeriksa mendekati tanah itu. Tanah di mana tadi semak duri itu menyala dengan api. Nah, setelah itu mengapa semak duri itu tidak terbakar? Kan dia bingung ya. Terbakar api, tapi tidak terbakar. Ada apinya tidak terbakar. Nah, waktu dia bingung seperti itu kok nggak terbakar ya? Kenapa nggak terbakar ya? Nah, tiba-tiba berserulah Allah dari tengah semak duri pada Musa. Begini kata Tuhan. Musa, Musa. Lalu Musa menjawab, ya Allahku. Jangan kamu, kata Tuhan, jangan kamu dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu. Karena tanah di mana kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu. Yaitu Allah ayahmu tuh Allah siapa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Musa tiba-tiba menutupi mukanya adik-adik. Kenapa Musa menutupi mukanya? Karena dia takut untuk memandang Allah. Makanya dia tutup mukanya. Gitu ya adik-adik. Lalu kata Tuhan,
aku tahu kesengsaraan umatku Israel di tanah Mesir ini. Jadi sekarang pergilah engkau ke Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Ya, dia adalah Raja Mesir. Untuk apa? Untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Begitu kata Tuhan sama Musa. Lalu kata Musa begini adik-adik, siapakah aku ini Tuhan? Kata dia, siapa sih aku ini Tuhan? Lalu kata Tuhan, aku akan menyertai engkau Musa kalau kamu sudah membawa umatku keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah di gunung ini. Di gunung Herop tadi ya. Ya sudah bilang begitu Tuhan sama Musa. Bagaimana jika mereka tidak percaya Tuhan? Kata Musa begitu sama Tuhan. Kalau mereka nggak percaya sama aku gimana Tuhan? Lalu kata Tuhan, supaya mereka percaya, di tanganmu ada apa? Tongkat. Lemparkan tongkatmu ke tanah. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Lalu peganglah ekornya. Dan ular itu akan kembali menjadi tongkat. Terus, lalu kata Tuhan lagi. Lalu masukkan tanganmu ke dalam baju. Udah, masukkan ke dalam baju. Lalu tarik tanganmu keluar. Udah ditarik keluarmu. Lihat tanganmu. Tiba-tiba adik-adik tahu nggak? Tangannya itu kena kusta adik-adik. Jadi banyak borok-boroknya. Lalu kata Tuhan lagi gini. Nah, tangan yang kena kusta kembali masukkan lagi ke dalam bajumu. Udah dimasukin lagi ke dalam baju sama Musa. Lalu tarik lagi keluar. Udah tarik lagi keluar. Coba lihat. Dilihat. Sembuh adik-adik. Tadi dari sembuh masuk ke dalam bajunya, keluar kena kusta. Udah kena kusta disuruh balikin lagi, terus ditarik lagi, sembuh. Wah, hebat sekali ya. Dari kusta tadi sembuh loh, luar biasa. Lalu kalau belum percaya juga, begini kata Tuhan. Ambil air dari sungai Nil dan curahkan air itu ke tanah yang kering. Dia suruh kucurin air di tanah yang kering. Ya, terus nanti air itu akan berubah menjadi darah kata Tuhan sama Musa. Lalu kata Musa lagi, Tuhan, aku kan tidak pandai bicara. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Kata dia begitu. Alasan lagi adik-adik. Supaya dia gak diutus maksudnya. Lalu kata Tuhan lagi kepada Musa. Siapa yang membuat lidah manusia Musa? Yang membuat orang bisu atau tuli? Yang membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku? Kan aku Tuhan. Begitu kata Tuhan sama Musa. Terus kata Tuhan gini. Pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau tentang apa yang harus kau katakan. Tuhan janji sama Musa mau menyertai Musa. Tapi Musa tetap dia ngeles lagi udah kayak bajai ya adik-adik. Tapi kata Musa lagi gini, Tuhan, utus yang lain saja. Jangan aku. Aku kan berat mulut berat lidah. Udah yang lain. Begitu kata Musa kepada Tuhan. Tahu gak adik-adik, Tuhan jadi marah pada Musa. Dan Tuhan akhirnya bilang gini, Harun adalah kakakmu. Nah, kakaknya Musa kan si Harun itu. Nah, dia pandai bicara. Tuhan enggak kalah juga sama si Musa. Musa berkelit terus, akhirnya Tuhan, Harun kan kakaknya Musa pandai bicara. Jadi sudah melalui Harun, kata jadinya si Harun ini dijadikanlah penyambung lidah untuk Musa berbicara kepada orang Israel. Dan tongkat yang dipegang oleh Musa akan membuat tanda-tanda mujizat. Ya, luar biasa kan? Tuhan tidak akan pernah meninggalkan
orang-orang yang dipilihnya, diutusnya, dan diperlengkapinya dengan kuasa. Adik-adik tahu nggak firman Tuhan hari ini mengajarkan kita anak-anaknya Tuhan untuk mengerti bahwa memahami siapa Tuhan akan memberikan kita keberanian untuk melangkah, adik-adik. Jadi kita harus tahu Tuhan siapa. Tuhan yang kita percaya itu siapa. Nah, supaya kita mempunyai keberanian untuk melangkah dalam rencananya Tuhan. Ya, karena Tuhan merencanakan perjumpaan pribadi setiap kita dengannya, ya. Kita bisa bertemu sama Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan sudah memberikan waktunya, ya. Waktu Tuhan itu waktu yang tepat, waktu yang baik, tepat pada waktunya, sesuai dengan rencana Tuhan, ya. Walaupun Musa diutus, Musa diperintahkan, Tuhan sudah berjanji menyertai, dia terus cari alasan untuk tidaklah utus yang lain lah Tuhan. Jangan akulah, jangan inilah. Ayo adik-adik berdoa. Nanti dululah kakak, kan entar lah, jam seginilah, masih nonton lah, masih ngantuk lah. Banyak alasannya. Jangan sampai Tuhan marah loh adik-adik. Tapi waktu Tuhan suruh kita, ayo berdoa, cepat-cepat berdoa. Ayo bangun, cepat-cepat bangun. Baca firman, nantilah sinetronnya masih bagus. Main game belum selesai, nantilah. Jangan adik-adik. Jangan menunggu sampai Tuhan marah. Tapi lakukan dengan segera. Karena itu buat Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu terlebih baik dari apapun. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Tidak akan pernah dibiarkan orang yang berharap percaya sama Tuhan, taat sama Tuhan berjalan sendirian. No. Tuhan tidak akan biarkan dia sendirian. Tapi tangan Tuhan akan memegang tangannya. Dan dia akan bawa kemanapun Tuhan berjalan. Dalam rencananya Tuhan. Ya. Dan kita ada di dalam hatinya, ada di dalam pikirnya, ada di dalam rencananya. Coba siapa adik-adik di rumah ya, yang kamu siapa namanya misalkannya David atau Ari atau siapapun itu, namamu tuh ada di dalam hatinya Tuhan, dalam pikirannya Tuhan, dalam rencananya Tuhan. Kamu terus diingat Tuhan. Seneng gak? Seneng banget. Sekarang disayang mama papa aja seneng banget ya. Disayang bu guru di sekolah juga seneng banget. Disayang kakak di sekolah minggu aja seneng banget. Apalagi disayang Tuhan ya. Jadi adik-adik sekarang belajar ya. Belajar untuk apa sih kakak? Untuk fokus. Fokus sama siapa? Fokus sama Tuhan lah. Masa sama yang lain ya. Supaya kita punya keberanian. Kalau kita tahu tentang Tuhan, pasti Tuhan beri keberanian sama kita untuk melangkah. Melakukan perkara besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang mau? Siapa yang berani? Ayo yang mau, yang berani angkat tangannya. Tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada saat pagi hari ini. Yang mengajarkan kami supaya kami mempunyai fokus yang benar kepada Tuhan. Karena saat kami mengatakan kami mengasihi Tuhan, kami selalu menginginkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kita semuanya anak-anak Tuhan mau menuruti kebenaran firman Tuhan. Tuhan janji akan menyertai kita dimanapun kita berada. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar menyerahkan hidup kami sama Tuhan, supaya Tuhan terus menuntun tangan kami dan setiap nama kami ada dalam hati-Mu, dalam pikir-Mu, dalam rencana-Mu. Dan kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus atas janji-Mu yang indah. Yuk anak-anak, adik-adik yang ada di rumah, kita angkat kedua belah tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam hidupmu.
Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan jadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Dan apa saja yang kau perbuat, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Semua yang percaya dan diberkati, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap semangat. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.